Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berkumpul di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dalam rangka belajar kitabnya Al-Quran dan juga sunnahnya nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum. Pembahasan terakhir apa nih? Puasa. Sudah masuk bab puasa. Puasa sunnah. Puasa terakhir itu puasa yang dilarang berpuasa. Oh, yang dilarang berpuasa. Hari-hari puasa sepanjang hari syak. Ya. Itu sudah pembahasan terakhir. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu kitab zakah, berkaitan dengan zakat, mungkin perlu saya mengulang kembali berkaitan dengan sholat berjamaah, karena ini di beberapa tempat ya, banyak ikhwan-ikhwan kita yang mereka itu merequest untuk mengulas kembali mengenai sholat berjamaah, terutama bagaimana kriteria seorang imam dan apa yang mesti dikerjakan oleh jamaah atau makmumnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang jelas di antara hak imam yang paling pokok adalah agar diikuti oleh makmumnya. Itu merupakan hak imam yang sangat mendasar, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi imam diangkat itu supaya jadi ikutan, supaya diikuti oleh makmumnya. Artinya apa? Ketika imam takbiratul ihram, maka makmum mengikuti takbiratul ihram, sebagaimana disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau imam takbiratul ihram, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a al-imam farka'u. Kalau imamnya ruku, maka ikuti ruku. Dan seterusnya, ketika imam i'tidal, ikuti i'tidal. Ketika imam sujud, ikuti sujud sampai selesai sholat. Itu adalah hak imam. Lalu bagaimana dengan sikap sebagian makmum yang mereka itu berusaha terlambat dari imam? Mengenai keterlambatan makmum dari imamnya, ini tentu ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu mengenai rincian-rinciannya. Namun yang tampak, kalau seorang makmum itu terlambat dari imamnya lebih dari satu rukun, maka bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Misalnya apa? Ketika imamnya ruku, makmumnya belum mau ruku. Ketika imamnya i'tidal, dia baru ruku.
Nah, ini sudah ketinggalan satu rukun, karena rukun itu bagian dari rukun sholat. Tapi kalau ketinggalannya itu belum lewat satu rukun, maka tetap sah sholatnya. Dan ini juga berlaku untuk makmum masbuk. Jadi ketika ada seorang makmum yang tertinggal datang ke masjid, maka hendaklah ia datang dengan tenang, nggak perlu buru-buru, nggak perlu sambil berlari, nggak perlu. Tetap jalan biasa, tenang, penuh dengan wibawa. Lalu bagaimana ketika mendapati imam ruku? Ya, tetap tenang. Kemudian ketika pas dia mau ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Apakah sah? Sah. Kenapa? Karena belum satu rukun. Nah, terkadang ketika kita sudah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam pas sami Allah begitu langsung berdiri aja, gak mau ruku. Kenapa? Karena imamnya sudah berangkat bangkit dari ruku. Tidak masalah ketika kita langsung ruku, ya, kemudian tumaninah, kemudian ikut bangkit. Wallahu ta'ala. Ya, walaupun nanti ada rinciannya tersendiri, apa yang seharusnya dikerjakan oleh imam, ya, ketika mendapati dia mendengar kayaknya ada jamaah yang tertinggal, posisinya sedang ruku. Nah, ini hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai seorang makmum, bahwa hak imam yang paling utama, yang mendasar adalah diikuti atau menjadi panutan. Maka hendaklah ketika imam ruku, kita ruku. Dan termasuk hak imam di sini, maka zalim ketika makmum itu mendahului imam. Imamnya belum takbir, sudah takbir, tidak diterima sholatnya. Imamnya belum ruku, sudah ruku. Imamnya belum bangkit, sudah bangkit. Ini berbahaya karena Nabi mengancam dia akan dirubah kepalanya nanti menjadi kepala himar. Nah, ini bahayanya. Ya, mengenai hak imam diikuti, ini tentu ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu mengenai rinciannya. Apakah mengikuti secara mujmal, global saja, ataukah mengikuti secara tafsil, secara terperinci? Yang benar adalah secara global. Artinya ketika imam berdiri, berdiri. Ketika imam takbir, takbir. Ketika imam ruku, ruku. Sujud, sujud. Begitu. Adapun mengenai tafsir rinciannya, bagaimana tata cara ruku, tata cara sujud, ya nggak harus sama persis dengan imamnya. Ya, tidak harus sama dengan imamnya. Misalnya imamnya ruku, nah pas ruku itu barangkali tampak kurang sempurna karena tangannya ini tidak lurus, katanya agak ditekuk sedikit, sehingga kelihatan punggungnya itu sedikit merunduk. Maka ketika makmum dia tahu bahwa cara seperti itu kurang sempurna, maka dia tetap menyempurnakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau barangkali ketika ruku imamnya itu megang lututnya begini, bukan mencengkram. Maka ketika kita tidak menyamai imam dalam hal seperti itu, maka tidak masalah. Termasuk barangkali ketika bersedekap, imamnya bersedekap di pusar. Nah, kita bersedekap di dada, maka tidak masalah. Karena apa? Karena yang diikuti adalah ketika imam berdiri, kita ikut berdiri. Persoalan bersedekap apakah mau di dada, ya, di perut, memang itu ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu. Jadi tidak harus sama. Nah, ini yang benar. Termasuk ketika duduk, maka diposisikan
Ketika imam sudah duduk di rakaat yang keempat, tentu dia tawarruk, ya, duduk meletakkan pantatnya di lantai. Tapi ketika kita atau seorang makmum itu masbuk, dia baru mendapati 2 rakaat dan dia mau bangkit lagi, tentu dia duduknya adalah iftirash. Jadi tidak harus mengikuti tawarruk. Ketika imamnya mengisyaratkan jari diputar-putar atau digerak-gerakkan, sementara sebagai jamaah meyakini nggak perlu diputar-putar, nggak perlu digerak-gerakkan, maka tidak perlu digerak-gerakkan. Ya. Nah, ini bagian rinciannya. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah ketika imam duduk, kita perintahkan untuk ikut duduk secara global. Jadi bukan harus mengikuti semua gerakan-gerakan mirip dengan gerakan imam, tidak. Makanya tidak dianggap menyelisih imam ketika imam turun sujud, dia mengangkat tangan Allahu Akbar, tapi sambil mengangkat tangan ketika mau sujud, sementara makmumnya tidak mengangkat tangan, maka tidak menyelisihi. Ya, tidak menyelisihi dalam hal seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu menjadi seorang imam sebenarnya tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya sangat berat. Kalau seandainya seseorang itu menyadari dirinya bahwa di lingkungannya masih banyak yang lebih alim, ya, maka menjadi makmum itu lebih menyenangkan daripada menjadi seorang imam, melihat tanggung jawabnya yang sangat berat. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, beliau juga membuat satu bab bahwa kalau sholatnya itu bagus, maka makmum mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau sholatnya jelek, maka dosa ditanggung oleh imamnya. Nah, ini juga merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dan ini merupakan hadis yang sahih, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Seorang imam itu menjamin, sebagai penjamin. Imam itu sebagai penjamin, dan muadzin, juru adzan, itu sebagai orang yang dipercaya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah muadzin. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan al-imamu dhamin? Imam itu sebagai penjamin. Ya, tentu ada ikhtilaf di kalangan alim mengenai makna penjamin. Tapi yang zahir, yang tampak adalah imam itu telah menjamin apa-apa yang seharusnya dikerjakan makmum menjadi tidak dikerjakan. Seperti membaca Al-Fatihah. Maka ketika dalam sholat yang jahar, yang keras, di mana Al-Fatihah dibaca oleh imam, ya, maka menurut sebagian ahli ilmu yang mengatakan dhamin, jaminan berkaitan dengan itu, berarti Fatihahnya makmum sudah dijamin oleh imamnya. Nah, termasuk diantaranya apa? Ketika makmum lupa, maka kelupaan makmum itu sudah dijamin oleh imamnya. Nah, misalnya makmumnya lupa, ini dapat 3 rakaat atau 2 rakaat? Karena namanya makmum kan cuma ngikuti aja. Dia lupa nggak lupa, apapun yang dikerjakan imam, ikuti selesai. Nah, kalau lupa ketika sholat sendirian, tentu ada tuntutan yang mesti dikerjakan oleh dia, berupa melakukan sujud sahwi. Tapi karena sholatnya berjamaah dan dia sebagai makmum, maka kelupaannya itu sudah tertutupi oleh imamnya. Sehingga di sini imam telah menjamin kelupaan makmum. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amman nas fa asaba fas-salatu lahu wa lahum." Barang siapa mengimami manusia kemudian salatnya benar, maka pahala salatnya itu baginya dan bagi makmumnya. Wa man intaqasa min dzalika syai'an fa 'alaihi wa la 'alaihim. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang dari salatnya, maka kekurangan itu ditanggung oleh imam, tapi tidak ditanggung oleh makmum. Ya, ini tanggung jawabnya imam. Makanya sebenarnya lebih nyaman jadi makmum daripada jadi imam. Seandainya memungkinkan begitu, ya pengennya jadi makmum, bukan jadi imam. Tapi ketika kondisi tidak memungkinkan dan kita menyadari ya bahwa lingkungan yang menjadi jamaah kita sebagai makmum kita dari sisi bacaan, dari sisi hafalan mungkin lebih banyak dan lebih baik kita, maka kita dituntut untuk maju ke depan menjadi imam. Kenapa? Kasihan ketika sholat jamaah diimami oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, di situ seorang yang mengerti bacaan Al-Quran dan lebih pandai daripada yang lain tampil ke depan untuk menjadi imam. Walaupun sebenarnya lebih suka menjadi makmum. Kalau dia tetap menjadi makmum kemudian mengedepankan orang-orang yang seharusnya tidak layak jadi imam, berarti dia seorang yang egois. Kenapa? Karena hanya menuruti kesenangannya saja. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang akan saya sampaikan mengenai beberapa adab seorang imam atau menjadi imam. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah seyogyanya seorang imam itu sering muhasabah pada dirinya, mengoreksi dirinya ya setiap waktu. Kira-kira dari sekian jamaah yang menjadi makmum kita pantas nggak maju ke depan? Ya, ini harus ada, sehingga nanti ketika ternyata ada sebagian lingkungan kita yang mungkin mondok lama pulang dan kita ketahui dia lebih pandai dalam bacaan Al-Quran dan dalam memahami agama, juga lebih baik bacaannya, maka tidak masalah kita mundur ke belakang, kita tampilkan dia ke depan. Kenapa? Yang paling berbahaya itu kan yang sok pintar. Nah, ini pengennya tampil ke depan, pede, percaya diri. Kalau saya jelas sudah pintar, kalau yang lain goblok semua. Nah, ini yang berbahaya yang seperti itu. Maka muhasabah ini penting. Kenapa? Dengan muhasabah kita juga bisa memperbaiki diri. Barangkali tetap kita merasa sebagai imam gak sempurna dalam bacaan, maka ini akan menggugah kesemangatan kita untuk terus belajar. Walaupun sudah berumur, walaupun sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, tapi ketika kita melihat ada tanggung jawab sebagai seorang imam, maka semangat untuk belajar ini akan terus muncul ya, terutama membenahi bacaan. Maka musibah besar ketika seseorang itu ditimpa dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Apa bacaan si fulan? Apa? Semua diremehkan. Dia memandang bahwa bacaan dirinya yang paling bagus, padahal belum tentu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh seorang imam adalah lebih baik mengundurkan diri jadi imam kalau memang lingkungannya nggak suka. Artinya sebagian besar jamaahnya itu nggak suka kalau dia jadi imam. Maka ketika dia mendapati banyak yang nggak suka, maka mengundurkan diri jadi imam itu lebih afdol, lebih utama.
bahkan hal yang memang harus dikerjakan. Namun para ulama kita mengatakan, tapi kalau yang nggak suka itu hanya sebagian kecil jamaah, maka tidak perlu untuk mengundurkan diri jadi imam. Kenapa? Kalau seseorang menjadi imam ternyata tidak disukai oleh mayoritas jamaahnya, itu dituntut untuk mengundurkan diri, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi imam itu sendiri. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, kata beliau, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak terangkat sedikit pun, walaupun sejengkal nggak terangkat sholatnya. Nah, itu menunjukkan kalau amal tidak terima itu terangkat ke langit. Nah, ini sholatnya nggak terangkat walaupun sejengkal. Nah, diantara yang beliau sebutkan adalah rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang laki-laki yang mengimami masyarakat, ternyata masyarakat tidak suka padanya. Makanya ini hal yang berbahaya. Tapi kalau kita dapat dengar lingkungan sebagian, aku kalau yang imam nggak suka, tapi ketika kita yakin itu hanya sejumlah kecil dari jamaah, maka tidak masalah ya, maka tidak masalah terus menjadi imam. Karena kalau untuk mencari keridhaan semua manusia ya susah, apalagi yang lingkungannya itu sudah gaduh-gaduh, masyarakatnya masyarakat majmuk dari berbagai organisasi dan kelompok golongan ada di situ. Maka kalau ada sebagian yang cocok, sebagian nggak suka, itu hal yang wajar. Lalu terkadang yang sama-sama akidahnya, sama-sama manhajnya, itu juga ada yang nggak cocok. Maka itu dilihat apakah yang tidak suka itu mendominasi atau tidak. Kalau yang mendominasi tidak suka, maka sebaiknya mengundurkan diri. Kalau tidak, bagaimana? Terancam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi seorang imam itu juga harus membuka telinganya untuk mendengar bagaimana komentar-komentar, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang dari lingkungan yang menjadi makmumnya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan bagi seorang imam adalah dia mengerti tentang tata cara sholat yang benar. Dia mengetahui, mengilmui tata cara sholat yang benar, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya. Dia harus paham. Dia tidak harus menghafal, cuman dia paham amalan-amalan yang mesti dikerjakan, walaupun barangkali tidak hafal rinciannya. Sama seperti baca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, tapi mengetahui nama-namanya, ini idhar, ini idgham, tidak wajib. Yang wajib itu baca Quran sesuai tajwid ya, ketika nun bertemu fa harus samar. Kita nggak tahu namanya, cuman samar. Nggak tahu namanya ikhfa, nggak tahu. Yang penting tahunya dibaca samar. Maka tidak masalah. Yang wajib itu baca Quran sesuai dengan tajwid. Adapun menghafalkan ini idhar, ini idgham, nama-nama seperti itu tidak wajib. Ya, sama ketika sholat, dia tahu takbiratul ihram, kemudian berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, i'tidal dan sebagainya, dikerjakan semuanya. Itu yang dituntut mengetahui tata cara sholat dengan benar, walaupun barangkali tidak tahu rinciannya. Kalau baca Subhanallahil a'la itu rukun atau wajib ya? Dia nggak tahu, tapi dia tahunya ketika ruku baca Subhanarabbiyal azim. Nah, itu dipandang sudah mengerti tata cara sholat dengan benar, walaupun barangkali rinciannya dia tidak mengerti. Nah, hal penting lagi yang perlu diperhatikan seorang imam adalah at-takhfif.
berusaha meringankan sholat, termasuk meringankan bacaan bagi makmumnya. Nah, di sini seorang imam dituntut untuk memahami kondisi makmumnya. Pertama, kalau memang makmumnya itu adalah satu komunitas yang sudah terbiasa dengan sholat yang lama, atau di sana komunitas yang memang tujuannya ada unsur pendidikan, maka tidak masalah seberapa lama pun dia sholat jadi imam. Misal di satu lingkungan yang memang sudah ngaji semuanya, dan yang mereka inginkan sholat itu lebih lama, apalagi kita saya tahu ini jamaah lingkungan ini senang kalau tarawih itu satu malam satu juz misalnya, maka tidak masalah kita sholat berlama-lama di situ. Termasuk barangkali di pesantren-pesantren, di dunia pendidikan, di mana anak-anak dilatih untuk sholatnya lama. Nggak peduli apakah santri itu mengeluh atau tidak, kan itu untuk latihan mereka. Maka tidak masalah ketika di pesantren sholatnya lebih lama. Jadi kita harus paham kondisi makmum kita. Nah, tentu beda hal dengan kondisi ketika masyarakat kita itu awam misalnya. Ya jangan main-main terlalu lama. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya gerundel semua. Aduh, capek begitu. Hampir pingsan. Komentarnya macam-macam jadinya. Apalagi termasuk diantaranya adalah masyarakat yang majmuk. Ya, ada berbagai aliran, ada berbagai mazhab, organisasi dalam masjid itu, yang mana mereka punya karakter, ada yang senang yang lama, ada yang senangnya sholatnya cepat, kan begitu. Maka kita harus mampu mengetahui kondisi makmum kita sebagai seorang imam. Misalnya, kalau sholatnya orang awam itu subuh paling 3 menit, ya kan ya? Maghrib paling paling lama 6 menit maghrib. Isya paling lama 8 menit, paling lama itu udah lama udah. Taruhlah standar maghrib 5 menit, isya 6 menit. Itu umumnya. Maka ketika kita mengimami mereka, ya kita berusaha menyesuaikan dengan kondisi mereka. Atau kalau seandainya ada diperpanjang sedikit tidak masalah. Misal di satu masjid imamnya itu sholat apapun yang baca cuma kulhu sama kul falak. Tiap sholat mau maghrib ke mau isya mau subuh ya cuma itu. Kulhu kul falak kunnas, terus kulhu kul falak kunnas. Nah, qadarullah kita ditunjuk untuk jadi imam dan kita sudah tahu seperti itu. Tidak masalah kita perpanjang sedikit dengan membaca Ar-Ra'aita misalnya, Alam Nasrah, tidak masalah. Karena itu tidak terlalu lama. Walaupun bagi orang-orang tetap itu dipandang lama. Ya, dipandang lama. Bahkan wadduha apalagi. Wadduha itu bagi orang awam sudah lama. Nah, jadi menyesuaikan seperti itu. Termasuk diantara ketika jamaahnya itu majmuk, maka kita lihat yang paling ringan siapa diantara mereka. Kita tahu, oh ini sudah ngaji lama nggak masalah. Ini kayaknya orang awam nih. Kalau kelamaan kayaknya nanti malah nggak betah. Ya, makanya jadi patokan adalah yang paling lemah. Ya, bukan yang paling kuat, yang paling lemah. Nah, apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Kalau salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah diperringan salatnya.
Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal kabir. Karena pada makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua renta. Jadi yang jadi patokan yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Itu. Tapi fa idza shalli nafsihi falyutawil ma syaa. Tapi kalau salatnya sendiri silakan, mau 1 rakaat 1 jam enggak masalah. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau jamaah yang menjadi patokan kita sebagai seorang imam adalah apa? Makmum yang paling lemah, maka hendaklah diperhatikan. Dan kalau dalam jamaah kita itu ada orang-orang awam yang paling lemah, yang barangkali saya sampaikan tadi, orang awam itu sholat 5-6 menit sudah lama misalnya, maka ketika kita hendak memperpanjang, ya silahkan perpanjang 1 menit, 2 menit menjadi 8 menit, itu sudah lama bagi mereka. Jeda 2 menit itu sudah lama bagi mereka ya. Tapi kalau kita tetap baca surat yang panjang misalnya, wah sholat kok cuma 2 menit, paling enggak ini 10 menit, 12 menit misalnya, seperti itu, maka ya tentu kita tidak dipandang bijak kalau kondisi lingkungan kita itu termasuk orang-orang awam yang tidak mampu untuk sholat lebih lama. Ya taruhlah misalnya kita tambahkan standar umat yang 4 rakaat isya terutama itu dijadikan 10 menit misalnya, itu sudah lama sekali. Ya sudah lama. Jangankan ke orang awam, untuk lingkungan yang sudah ngaji aja terkadang juga berat. Ini saya contohkan di lingkungan saya sendiri, sudah lama tahunan kan ngaji itu. Dan biasa ketika saya khutbah hari Jumat itu paling 10 menit sampai 12 menit untuk khutbahnya. Sholatnya juga sama seimbang. Kira-kira ya 10 menit, 12 menit, mentok ya 14 menit. Itu aja tetap banyak yang sambat. Aduh lama. Padahal cuma 12 menit. Ya untung itu cuma hari Jumat. Ya karena kalau di lingkungan saya itu sholat 5 waktu kayaknya mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib ya kurang lebih antara 8 sampai 10 menit. Itu standarnya. 8 sampai 10 menit. Ya. Sesekali aja barangkali mencapai 12 menit, itu sesekali aja. Kenapa? Karena ini masyarakat walaupun sudah ngaji tapi masyarakat umum. Kecuali memang masyarakat lingkungannya pemuda semua, masih kuat-kuat, semangat semua, ya nggak masalah. Apalagi semangat belajar Al-Quran. Ini kayaknya kalau bacanya panjang-panjang, lama-lama kayaknya senang gitu. Nah ini, jadi at-takhfif, memberikan keringanan. Termasuk di antara memberikan keringanan adalah bahkan seandainya kita biasa dalam sholat itu lingkungannya senang sholatnya lama. Qadarullah pas lagi sholat ada anak-anak menangis, ada anak kecil menangis, maka yang dianjurkan bagi imam adalah mempercepat sholatnya. Jangan disamakan dengan waktu-waktu yang biasanya lama tanpa ada anak yang menangis. Sebagaimana yang dipraktekkan langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam, kemudian mendengar ada anak kecil menangis, maka beliau percepat sholatnya. Nah itu termasuk adab tanggung jawab seorang imam. Jadi gak enak, ya gak enak. Kemudian diantara hal penting yang perlu dikerjakan oleh imam adalah mempersiapkan barisan. Karena banyak sekali riwayat dari Nabi yang mengatakan sawu. Nah, itu ketika beliau menyiapkan barisan, luruskan, istau, luruskan. Itu banyak riwayatnya seperti itu. Ada nakimu wa'jadilu, saw, ya, lurus, tegak, watarasaw, dan rapatkan. Nah itu semuanya terdapat dalam riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan oleh seorang imam, yaitu menyiapkan jamaahnya untuk berbaris dengan lurus dan rapi. Ya walaupun kenyataannya sering kita lihat imam tidak memperhatikan, hanya menghadap kiblat,
gitu kan ya. Mau lurus terserah situ kan gitu. Yang penting aku sudah perintah kan gitu intinya. Jadi ngadep kiblat, nggak merhati jamaahnya, cuma luruskan, rapatkan barisan. Usai itu dia nggak peduli apakah jamaahnya mau rapat kayak atau enggak kayak. Nah ini termasuk salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Tidak cukup seperti itu. Makanya diantara yang disampaikan para ulama, kalau seandainya tidak mungkin bagi imam untuk meluruskan barisan secara langsung, maka boleh memerintahkan seorang untuk meluruskannya. Barangkali safnya terlalu banyak, maka perlu menunjuk seseorang untuk mengatur barisan yang paling belakang, atau memberikan instruksi yang belakang sudah lurus, yang belakang jawab sudah, ya udah berarti sholat dimulai. Nah itu diantara tanggung jawab seorang imam. Apalagi yang ketika sholat jamaah banyak anak-anak kecil, ini kan perlu agak lama untuk merapikan mereka, memberi nasihat kepada mereka yang lurus tuh, rapatkan barisan anak-anak, dan nanti ketika sholat jangan rame, sholatnya serius, walaupun nanti ujung-ujungnya tengah sholat langsung rame. Jadi bukan ujuk-ujuk maju ke depan, Allahu Akbar, entah jamannya baris atau belum baris, yang penting takbir. Ini imam egois namanya. Iya. Kalau mobil langsung naik gas, nggak peduli penumpangnya sudah naik atau belum naik. Selanjutnya wa fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam ini memang harus menghadap sutrah. Karena mengatakan sutratul makmum, sutratul imam lil makmum. Sutrahnya imam itu ya untuk makmum. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang wajib menghadap sutrah hanya imamnya, kecuali kalau sholatnya munfarid sendiri-sendiri, maka dianjurkan untuk sholat menghadap sutrah. Tapi kalau jemaah, yang dianjurkan menghadap sutrah hanya imamnya saja. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusalli illa ila sutrah, janganlah engkau salat kecuali menghadap sutrah. Wala tada' ahadan yamuru baina yadik, dan jangan engkau biarkan seseorang itu lewat di hadapanmu. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tetap menolak maka falyuqatilhu artinya apa? Maka perangi dia. Serem banget, maka perangi dia. Iya. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada jin qarin. Nah, dalam sebagian riwayat fa inna ma'ahu asyaiton, karena bersamanya ada syaitan. Ya, ini perintah Nabi. Jadi kenapa kita kok harus menghadap sutrah ketika sholat? Supaya tidak ada orang yang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Dan kalau ada yang nekat mau berjalan di hadapan kita, maka kita bisa mencegahnya, menahannya. Nah, berbeda ketika tidak menghadap sutrah. Tidak ada perintah ini. Dan itu juga cenderung membahayakan. Kalau yang lewat di depan kita nggak pakai sutrah lagi, itu seorang wanita atau anjing hitam, sebagian ahli mengatakan menjadikan sholatnya batal. Itu. Jadi makna falyuqatil yang biasa diterjemahkan dengan maka perangilah, maka para ulama sepakat kata qital itu tidak harus memakai pedang, karena qital itu memerangi dalam arti merubah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, atau dari sesuatu yang tidak baik supaya dia berhenti dari keburukan. Maka bisa menggunakan lisan, bisa menggunakan tulisan, dan juga bisa menggunakan senjata. Makanya Rasul mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Nah ini kalau diterjemahkan secara zahir, apalagi
yang menerjemahkan, yang baca terjemahannya ini bukan orang Islam. Tuh lihat, Muhammad diutus untuk memerangi manusia, kan serem banget jadinya. Padahal itu hanya bahasa terjemah. Sementara bahasa Arab sendiri makna qital itu tidak harus menggunakan pedang. Bahkan semua nabi dan rasul itu melakukan qital, tapi jarang di antara mereka yang menggunakan senjata. Mereka hanya menggunakan argumentasi. Gitu. Makanya yang mempraktekkan, yang meriwayatkan hadis ini kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau dalam riwayat yang lain mempraktekkan langsung. Ya, dimana ketika beliau sholat, kemudian ada yang lewat di hadapan beliau, maka beliau kedepankan tangan beliau untuk menghalanginya supaya tidak lewat. Itu. Dan beliau juga mengatakan kalau dia tetap nekat maka dorong dia supaya tidak jadi lewat. Nah tentunya kalau bandel tempiling, ya pukul nggak masalah kalau itu bandel, kalau berani. Dan yang jadi masalah terkadang kita kesulitan kalau yang lalu lalang di hadapan kita anak-anak kecil. Ini kan nggak peduli apa saja yang lewat di hadapannya, suruh dihalang-halangi. Entah itu anak kecil, entah itu kucing, hewan, tetap harus dihalang-halangi. Jangan sampai lewat di hadapan kita ketika sholat. Dan sebabnya Rasul mengatakan fa inna ma'ahu asyaitan. Dalam riwayat ini fa inna ma'ahu al-qarin, karena bersama orang yang lewat di hadapan orang sholat itu ada jin qarin. Sebagian dari mengatakan ada syaitan, bersamanya syaitan. Jadi kalau kita merujuk kepada penjelasan Rasul, setan itu nyata, banyak ternyata sekeliling kita itu. Nah, terkadang kita merasa nggak pernah lihat setan. Padahal setan itu banyak. Orang jalan di hadapan orang sholat, setan. Makan menggunakan tangan kiri, setan. Banyak setannya. Nah, yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang perlu diperhatikan oleh seorang imam adalah dianjurkan bagi seorang imam untuk memperpanjang ruku ketika dia mendengar ada makmum yang masbuk. Misalnya nih, Allahu Akbar ruku. Yang seharusnya standarnya sudah selesai, tiba-tiba dia mendengar ada orang berjalan masbuk, tahan sebentar. Beri kesempatan dia supaya ikut takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Diperpanjang. Maka ini dianjurkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau tidak mendengar, ya tidak ada anjuran. Ini kan kalau imam mendengar ada makmum yang terlambat, maka sebaiknya ketika dalam posisi ruku dia kasih kesempatan makmum itu untuk ikut ruku, walaupun imbasnya dia harus mengorbankan rukunya lebih lama lagi. Nah itu yang dijelaskan oleh para ahli ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Total. Apakah jika membiarkan imam yang tidak masuk kriteria termasuk berdosa? Terus bagaimana solusinya? Kayak di sekolah itu ada imam itu ekspres, karena belum selesai baca Al-Fatihah dia udah ruku. Itu rakaat pertama, kedua agak mending, masih agak panjang karena dia baca surat pendek. Begitu masuk rakaat ketiga, ini kalau ada konsentrasi hilang, itu gimana ya? Iya. Yang jelas kalau imamnya tidak sempurna dan bermasalah pada sholatnya, ya imam itu yang menanggung dosanya. Adapun makmum maka tidak menanggung dosa. Dan itu kewajiban bagi, kalau itu sekolah, itu kewajiban kepala sekolah untuk menunjuk imam yang benar. Ya.
Kalau misalnya satu masjid itu dikuasai oleh lingkungan masyarakat dan sudah biasa ditunjuk oleh masyarakat, maka masyarakat itu yang bertanggung jawab. Tapi kalau masjid itu memang ditanggung jawabi oleh aparat pemerintahan, maka aparat pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk menunjuk seorang imam. Dimana ketika mereka menunjuk sembarangan dan ditegur tidak bisa, ya yang imamnya ketika sholatnya bermasalah ya berdosa, yang mempercayakan kepada dia walaupun sudah ditegur bahwa ini tidak memenuhi standar tetap berdosa juga semuanya. Tapi makmumnya tidak berdosa insya Allah. Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau dalam satu lingkungan itu sebenarnya itu dia paling pinter, cuman ya tajwidnya masih berantakan, tapi paling pinter. Iya, gimana lagi? Ya seharusnya itu satu permasalahan yang jalan penyelesaiannya adalah kalau lingkungan itu nggak ada yang bisa ngaji, ya jangan bangun masjid. Walaupun dia harus korban berjalan 1 kilo misalnya, tempuh 1 kilo. Zaman dahulu kan, jangankan kok motoran, zaman dahulu mbah-mbah kita itu jalan kaki 1,5 kilo untuk pergi ke masjid, ya kan ya? Tidak masalah. Sekarang aja ngalem, sebelum rumah musola, sebelum rumah masjid, itu aja mau ke masjid malas-malasan masih. Nah, yang jadi masalah adalah nekat hanya gara-gara serempak bangun masjid. Ayo gimana? Punya jalan, punya bangun masjid, bangun. Nah, kemudian kamu perhitungkan kira-kira ini jadi imam siapa? Kita semuanya udah gak ada yang ngaji, cuma nekat-nekat bangun masjid hanya gara-gara punya dana. Maka kalau ada kondisi seperti ini, lingkungan masyarakat itu kalau memang belum layak menjadi imam tidak boleh menjadi imam. Sehingga solusinya apa? Tinggalkan musola tersebut, kemudian bergabung dengan masjid yang memang imamnya sudah memenuhi persyaratan, atau kalau tidak cari imam dari luar, datangkan di situ untuk menjadi imam. Itu karena ini ibadah pokok, ibadah yang penting sekali. Sholat di dalam Islam itu bukan sembarangan, bukan ecek-ecek buat mainan, bukan. Walaupun kenyataannya kita mendapati yang ironis sekali, banyak sekali kaum muslimin itu yang bacaannya rusak. Terkadang kita cukupkan yang penting Fatihahnya benar. Ya, makanya fokus para pengajar Al-Quran itu ketika melatih para imam ya yang penting fokus di Al-Fatihah. Yang penting kalau Al-Fatihahnya itu benar, udahlah lumayan. Itu walaupun bacaan yang lain berantakan. Makanya yang merasa bahwa kayaknya saya baca yang paling bagus di lingkungan ini misalnya, dan ini bukan sekedar angan-angan atau asumsi saja, bukan, tapi memang barangkali teman kita mengatakan antum yang paling pinter, antum yang paling fasih bacaannya. Kemudian kenyataannya memang ketika ngaji bersama-sama dengan seorang guru, nah ini selalu benar, kawan-kawannya salah terus kan begitu. Maka tidak masalah dia maju ke depan untuk tampil menjadi seorang imam, karena itu adalah haknya, ya, itu haknya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Bukan yang paling banyak hafalannya, tapi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Terutama lebih sempurna lagi kalau paling banyak hafalan, paling bagus bacaannya. Ya, paling banyak hafalan, paling bagus bacaan. Maka itu yang lebih diutamakan lagi. Bacaan hafalannya bagus, hafalannya kurang banyak. Dengan hafalannya banyak, tapi bacaannya amburadul. Ya tetap yang diutamakan adalah yang paling bagus, paling benar bacaannya. Karena dituntut dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Di mana Rasulullah mengatakan tartil itu artinya huruf-hurufnya dikeluarkan sesuai dengan hak huruf bersama sifatnya. Dan itu mudah atau gampang? Susah, ya, itu susah sekali.
Allah taala alam. Ada lagi? Izin Ustaz. Mungkin dijawab dengan singkat Ustaz, karena ada sekitar 7 Ustaz pertanyaan. Masya Allah, banyak banget. Izin pertama, ini angkat tangan setelah iktidal tuh kan ada beberapa itu gimana hukumnya Ustaz? Ada dalilnya. Angkat tangan Setelah iktidal. setelah iktidal ketika mau sujud. Ya. Ya. Ada dalil yang sahih. Ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina khafadha wa rafa'a. Nabi itu ketika turun mengangkat tangan, ketika bangkit mengangkat tangan. Sehingga dalil ini dipakai bukan hanya turun sujud. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan juga dianjurkan walaupun kadang-kadang, jangan terlalu sering. Ya, yaitu apa? Ketika turun sujud mengangkat tangan, bangkit dari sujud mengangkat tangan, sujud lagi mengangkat tangan. Setiap takbir mengangkat tangan. Itu juga disunnahkan walaupun prakteknya kadang-kadang. Makanya dalam kitab ini juga menyebutkan itu, tapi belum mengatakan ahyanan, kadang-kadang. Karena memang ada riwayatnya. Itu adapun yang sangat dianjurkan kada ada 4 tempat. Apa itu? Ketika takbiratul ihram, ketika turun ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Ini yang sangat dianjurkan. Itu sahih insyaallah. Ya. Terus yang kedua, posisi muadzin di belakang imam tuh di mana afdalnya Ustaz? muadzin. Iya. Muadzin tidak ada aturan di mana dia berdiri, apakah di shaf yang pertama ataukah kedua, tidak ada. Karena yang dianjurkan adalah beliau mengatakan hendaklah orang-orang yang lebih alim dan lebih sempurna akalnya itu berada di belakang imam. Artinya apa? Yang dianjurkan di belakang imam pas itu adalah orang-orang yang alimnya di bawahnya imam atau yang setara dengan imam. Dan para ulama memberikan penjelasan tentang faedahnya, yaitu ketika imam berhalangan maka yang di belakangnya langsung menggantikannya. Adapun muadzin, ya barangkali hanya suaranya aja yang bagus sama kenceng suaranya kan begitu, sementara bacaannya barangkali kurang bagus. Kenapa? Karena adzan nggak perlu tajwid. Ya, nggak ada aturan. Allahnya yang sering 2 rakaat jadi 6 rakaat tidak masalah. Ya. Kalau adzan pakai tajwid gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya beda semuanya. Kecuali bagian akhir aja yang panjang-panjang. Nah, sementara yang kita tahu kan nggak seperti itu adzan. Ya kan ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Allahnya panjang. Allahu Akbar. Panjang Allahnya. Apa salahnya? Nggak salah. Kenapa? Karena membaca panjang pendek sesuai tajwid itu baca Quran. Yang selain Quran nggak perlu tajwid. Apalagi ngobrol pakai bahasa Arab. Pakai tajwid itu gimana caranya? Ya, jadi tajwid itu hanya berlaku ketika membaca Al-Quran saja. Selain Quran tidak berlaku tajwid. Coba berdoa pakai tajwid. Iya susah, kecuali doanya diambilkan dari Al-Quran, baru bisa pakai tajwid. Jadi posisinya tidak ada patokan dari Allah Ta'ala. Jika bacaan ruku dan sujud afdalnya pakai wa bihamdi atau enggak? Semuanya sahih, ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya dia mengatakan subhanallah cukup, karena merujuk pada perintah Allah, hanya bertasbih saja, begitu. Makanya di antara para ulama ketika menjelaskan tentang makna tumaninah adalah dia berhenti sejenak seukuran dengan ucapan subhanallah. Itu namanya tumaninah. Tapi tentu yang paling afdal sesuai dengan bacaan-bacaan yang diajarkan baginda Nabi. Dan itu ada 2 riwayat yang sahih, satu subhanarabbiyal azim, satu subhanarabbil azim wa bihamdi. Semuanya sahih. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Ya. Terus selanjutnya bacaan Al-Fatihah di 5 sampai 6 itu
bacaan. Iya karena butuh iya karena nasta'in pakai nu ihdinas atau langsung nu ihdinas. Iya. Kalau memang kita membaca Al-Fatihah disambung ayatnya, ya tentu disesuaikan dengan harokatnya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihtina. Jangan ihtina. Iya. Kenapa? Karena ihtina itu hamzahnya hamzah wasal, dimana kalau didahului huruf-huruf yang lain maka ditinggalkan bacaan hamzah. Iya, nuhtina. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihtina. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihtina, bukan. Jadi langsung sambung. Lagi? Nah, ada penunjukan imam Ustaz. Kita perlu orang-orang itu menunjuk kita dulu atau kita langsung Ustaz? Menjadi imam? Iya. Seharusnya ditunjuk oleh masyarakat. Karena kita nggak tahu kita dibenci atau masyarakat atau enggak. Jangan-jangan tanpa kita sadari keberadaan kita menjadikan mereka tidak nyaman. Pede aja langsung maju. Maka hendaknya menunggu, itu lebih bagus. Kecuali memang sudah maklum di masyarakat, begitu kemudian semuanya sudah sama-sama tahu bahwa saya misalnya bacaan paling bagus, ya maka walaupun tidak ditunjuk karena sudah masing-masing paham, langsung ke depan tidak masalah. Ya, selama di situ tidak ada imam rawatib yang ditetapkan. Tapi kalau ada imam yang ditetapkan, maka yang paling berhak adalah imam yang sudah ditetapkan. Allah Ta'ala. Ya. Jika makmum itu menghalangi kita lewat gimana Ustaz? Kan makmum menghalangi kita lewat, berarti makmumnya belum ngaji. Kita terobos atau? Iya, kenapa? Karena lewat di depan makmum boleh. Berdasarkan sebuah hadis yang sahih di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika Nabi dan para sahabatnya sedang sholat, maka beliau menuntun ontanya di hadapan saf, di depan saf. Bukan Ibnu Abbas jadi seorang diri, tidak, sambil nuntun onta, ya, berjalan di depan saf, barisan. Maka tidak masalah berjalan, apalagi ketika ada udzur yang penting. Pas kita di saf depan, batal kentut. Mau keluar pintunya di belakang, mau nggak mau harus melewati saf-saf. Tidak masalah. Makanya kalau makmum kok ngangkat menghalangi, berarti nggak ngaji, belum tahu ilmunya. Itu haknya imam. Jadi ketika sholat sutroh dan menghalangi lewat di depan, itu hak imam, bukan makmum. Kalau makmum tidak perlu, tidak masalah berjalan di hadapannya. Berarti boleh terobos. Boleh aja terobos. Nah, yang terakhir Ustaz. Ya. Bacaan subuh Jumat itu Ustaz, itu memang dianjurkan benar ya sajadah atau? Sebenarnya tidak, ya secara mutlak apapun yang dibaca boleh. Cuman kenapa? Kadang-kadang kita ada yang membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian Al-Ghashiyah, kemudian ada surat apa itu yang lain seperti surat Jumu'ah, As-Saffat misalnya. Ya, itu karena ada riwayatnya secara tersendiri. Sehingga di para ulama kali dibaca ini lebih afdol daripada surat-surat yang lain karena terdapat riwayatnya. Itu. Tapi secara asal apapun yang dibaca boleh. Allah Ta'ala. Sudah? Monggo. Ini terkait dengan ketika kesalahan imam itu adalah kesalahan yang sifatnya fatal, yang terkait dengan rukun, itu bagaimana? Apakah makmum ini ya tetap yang enggak maksudnya tetap mengingatkan pahala atau juga sholatnya ikut rusak begitu? Nah kemudian itu pertama. Kedua, misal dalam satu masjid nih, misal kayak Mas Budi ini kan bisa punya power untuk menentukan siapa imam atau siapa yang nggak boleh jadi imam, kan ada karena pengurus itu. Misal Mas Budi ini bacaannya dia paling bagus, tapi dia nggak mau jadi imam tapi menunjuk yang lain. Nah ketika ada kesalahan yang fatal, ini apakah ya tetap berdosa? Yang nunjuk sembarangan berdosa. Sudah tahu dirinya paling bagus bacaannya, kok nunjuk yang lain yang nggak fasih bacaannya. Kayak memang salahnya fatal misalnya, ya ikut berdosa. Maka disitulah saatnya yang memang sudah dimaklumi paling mengerti tampil ke depan. Ya nggak masalah.
sebagai takbir ngangkat diri sendiri, asalkan memang sesuai, tidak masalah. Adapun yang pertama sesuai dengan zahir hadis, ya tetap pahalanya makmum tetap mendapat pahala. Adapun kesalahan dosa itu milik pribadi imamnya. Wallahu ta'ala. Itu kalau memang imamnya itu disepakati oleh masyarakat, bukan imam main nyelonong sendiri. Itu. Apalagi lebih-lebih kalau imamnya ditunjuk oleh pemerintah. Karena imam rotib itu seharusnya yang mengangkat bukan masyarakat, tapi pemerintah yang mengangkat. Itu. Maka apapun yang terjadi ya namanya jamaah masyarakat ya harus mengikuti imamnya. Itu. Dalilnya apa? Di antaranya adalah sikap para sahabat ketika bermakmum dengan Hajjaj bin Yusuf. Karena sholat di belakang orang yang fasik ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu. Ada sebagian mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan sah sholatnya tapi tidak disukai. Namun kenyataannya sejumlah sahabat, walaupun mereka bersepakat bahwa Hajjaj bin Yusuf seorang yang zalim, seorang yang fasik, tapi mereka tetap sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Wallahu ta'ala. Itu. Maka segala keburukan di dalam sholat ditanggung oleh imamnya. Wallahu ta'ala. Okay. Nah, untuk makmum itu apakah ada kewajiban untuk mungkin mencari masjid yang imamnya bacaannya bagus atau cukup yang masjid terdekat? Ya. Kalau persoalan yang terakhir ini pertimbangannya tentu maslahat dan madharat. Ya, masalah madharat. Karena kalau kita ambil fatwa para ulama secara umum, di manakah yang sebaiknya kita sholat, di masjid terdekat ataukah masjid yang jauh? Karena dipandang mungkin lebih sesuai dengan sunnah. Tetap yang saya lihat dari fatwa Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya mengatakan tetap sholat di masjid yang terdekat itu lebih afdol karena fitnahnya lebih kecil. Tapi kalau kita mempertimbangkan maslahat lain tentu berbeda. Ya tentu berbeda. Misalnya apa? Taruhlah benar ketika kita tinggalkan masjid terdekat ada madharatnya. Tapi ketika kita masjid yang jauh maslahatnya lebih besar lagi misalnya. Mungkin dengan tujuan dakwah atau mungkin bisa menghidupkan sunnah. Maka tentu urusannya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Tapi secara umum secara asal sholat di masjid terdekat itu lebih afdal daripada sholat yang lebih jauh. Tapi kalau urusannya antara sah tidak sah, masjid terdekat bacanya rusak, di sana bacanya lebih benar. Ya, Allah ta'ala barangkali ini termasuk uzur yang kita membolehkan, dianjurkan untuk memilih yang lebih jauh. Tapi intinya itu semua ditimbang dengan banyaknya maslahat atau madharatnya. Allah ta'ala. Masih ada yang lain? Ustaz, mengenai zikir jahar Ustaz, katanya ada beberapa pendapat Imam Syafi'i itu boleh zikir setelah sholat itu dijaharkan, tujuannya itu untuk mengajarkan. Nah, kadang di musola kan imamnya kan anak kecil, imamnya anak kecil Ustaz. Yeah. Terus zikirnya dijahri, tujuannya untuk mengajarkan. Tapi kita kasih pemahaman juga kalau ini sebenarnya aslinya sir gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Ya, boleh. Jangankan kok hanya untuk mengajarkan anak, itu ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu apakah zikir usai sholat itu dengan jahar atau dengan sir. Sebagian alim mengatakan dengan jahar. Ada pun sebagian lagi mengatakan yang rajih sir karena zikir dengan keras itu telah dimansuh, dihapus hukumnya dengan perintah zikir dengan sir. Gitu. Jadi memang ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu. Jadi kalau seandainya ada yang berkeyakinan kalau menurut saya tetap jahar, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar ngajari anak-anak. Tidak masalah insyaallah. Ya. Wallahu ta'ala. Ini kadang kan anak kecil kan kalau misal nggak dikasih jahar kan langsung setelah salam langsung pergi mereka itu. Iya, ya tidak masalah. Bahkan kita komandoi nggak masalah. Ayo, tasbih anak-anak 33 kali. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu dalam rangka memberikan pengajaran. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan hal penting lagi yang perlu saya sampaikan adalah kapan iqamah itu harus dikumandangkan.
yaitu ketika melihat imam keluar. Imam keluar baru dikumandangkan iqamah. Ya, adapun ketika dan jamaah ketika imam datang langsung berdiri. Nah, termasuk tindakan yang kurang benar adalah hanya terdengar suara jam dit, langsung semuanya berdiri. Kemudian iqamah. Padahal imamnya belum kelihatan. Hanya panduannya alarm, ya kan? Sudah tit baru berdiri semuanya, terus iqamah. Nah, itu tentu tidak dibenarkan. Jadi jamaah berdiri itu ketika melihat imam sudah datang, baru kemudian iqamah. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah, dan ini termasuk masukan dari beberapa ikhwan yang saya suruh mengulang lagi tentang masalah sholat jamaah ini di berbagai tempat kajian saya. Nah, itu diantaranya ada yang masjid itu imamnya egois. Dia selalu datang di awal, sehingga usai adzan langsung sholat 2 rakaat langsung iqamah. Entah datang jamaahnya atau enggak, langsung iqamah. Jadi egois. Jadi enggak mau menunggu jamaahnya. Dan saking semangatnya, ya, pokoknya sebelum adzan sudah datang duluan di masjid. Nah, kemudian suruh azannya mengumandangkan adzan. Jeda sholat 2 rakaat, langsung iqamah. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Maka imam harus tahu. Oh, biasanya kalau lingkungan sini jeda 15 menit baru pada datang. Ya udah sabar, tunggu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabatnya sudah berkumpul di masjid, maka beliau menyegerakan sholat. Tapi ketika beliau melihat para sahabatnya belum berkumpul, maka beliau tidak menyegerakan sholat. Makanya para ulama mengatakan mana yang afdol? Menyegerakan sholat tapi jamaahnya sedikit, dengan menunda sholat jamaahnya lebih banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang paling afdol adalah menunda sholat, yang penting jamaahnya lebih banyak. Karena keutamaan sholat berjamaah adalah termasuk pertimbangannya banyaknya jamaah. Makanya pertanyaan, sholat zuhur di awal waktu tapi jamaahnya sedikit, dengan pertengahan waktu tapi jamaahnya banyak, maka pilih yang pertengahan waktu, yang jamaahnya lebih banyak. Ya walaupun, tapi kok agak sore yang lain loh, jam 12.05 menit sudah 10 menit sudah pada sholat, ini kok setengah satu, ada yang 1/1/4 baru sholat. Tidak masalah, asalkan jamaahnya lebih banyak. Tapi mau ditunggu 1 jam, setengah jam, jamnya tetap 5, ya iqamah lebih awal nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada yang tunggu. Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk perilaku yang tidak benar ketika imam itu datang awal, kemudian cepat-cepat iqamah. Alasannya apa? Sibuk. Nah, alasannya sibuk, sehingga tidak memberikan kesempatan yang jamaahnya hadir. Artinya apa? Sering kali dilihat jamaahnya itu kalau sudah dapat separuh sholat baru pada datang semuanya, sehingga ya jamaahnya kebanyakan masbuk. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah imam mengundur waktunya. Ya, jangan egois langsung iqamah. Wallahu ta'ala. Dan saya kira cukup untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.